Di daerah Bekasi, Jawa Barat, terdapat suatu tempat yang penuh kasih sayang dan dedikasi antara makhluk ciptaan Allah. Rumah ini bukanlah tempat tinggal biasa, melainkan sebuah penampungan bagi ribuan kucing dari berbagai penjuru Indonesia. Disinilah Khairul Anam, atau kerap disapa Pak Anam, menjalankan misi mulianya menyelamatkan dan merawat kucing-kucing yang membutuhkan pertolongan. Pak Anam memberi nama tempat ini dengan sebutan Rumah Kucing Terlantar Pak Anam. Kisah Pak Anam bermula dari kepeduliannya terhadap kehidupan kucing liar dan kucing jalanan yang seringkali terabaikan. Sejak tahun 2019, Rumah Kucing Terlantar Pak Anam telah menjadi tempat bagi kucing-kucing jalanan untuk mendapatkan perawatan yang lebih layak. Bagaimana kisah inspiratif dari Pak Anam? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Coach Dennis Lim. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita balik lagi di acara Penuh Hikmah. Kali ini dengan bintang tamu yang tentu selalu luar biasa. Ya, beliau ini datang aslinya dari Bojonegoro. Terus bekerja di Bekasi. Ngelihat kucing yang biasanya kadang ada orang, ya ada yang peduli, tapi lebih banyak yang nggak peduli. Sekarang akhirnya sudah membangun hotel mewah untuk kucing. Sampai ada 1.400. Nih kita panggil beliau, namanya adalah Mas Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Ini udah digendong nih kucing yang ini. Namanya siapa nih? Mumul. Mumu. Bahkan kadang yang ditolong itu nggak cuma yang terlantar ya, bahkan Iya. termasuk juga yang tabrak lari. Iya, seperti itu. Dan ini salah satu yang Tabrak lari. sampai akhirnya kakinya, Diamputasi dua-duanya. coba kasih lihat ke kamera ini. Boleh nggak di meja gitu? Boleh. Bisa berdiri tapi dia? Bisa. Oh ya Allah, Mu. Siapa yang jahatin, Mu? Gimana kronologinya ini sih, Mu? Jadi ada salah satu warga yang melintas di jalan kan ya. Di situ tuh ada mobil atau truk ya, truk sepertinya itu. Dia pas nyebrang kondisi lagi hamil. Jadi pas Ya Allah. ketabrak itu kondisi hamil, setelah mau menjalankan operasi itu dia lahiran dulu. Jadi dia Oke. lahiran, anaknya 2. Prematur gitu? Ya, prematur gitu. Terus anaknya amputasinya gimana sih amputasi kucing? Sama kayak manusia gitu, dibius dulu Iya, total? dibius dulu, dibius dulu dianya. Ya Allah, ini kapan kejadiannya? 3 bulan yang lalu sepertinya ya. Ya Allah, dan sekarang dirawat, Mm-mm. udah anteng, bahkan dia masuk TV. Alhamdulillah ya. Nah, ini ada berapa banyak sebetulnya yang sekarang sedang diasuh oleh Pak Anam ini, Mas Anam? Lebih dari 1.500 untuk hari ini. Lebih dari 1.500 hari ini. Dikumpulin, dimulainya dari kapan sih? Dari 2019 kalau untuk diriin shelternya, namun kalau Iya. untuk rescue mandiri itu dari 2015. Pertama dari Bojonegoro ke Bekasi, kapan? Tahun 2014 Awalnya pengen kerja. Kerja apa? Kalau dulu kan di pabrik boneka ya awal-awalnya itu. Awalnya. Terus semakin di sini itu kan bosen juga kan untuk pekerjaan, jadi pindah-pindah di garmen, untuk terakhir di Konporta. Sekarang ini masih di Sekarang fokus ke shelter. fokus di shelter aja. Mulai dari kapan tuh udah mulai berhenti kerja? Dari 2022. Nah, biaya buat 1.500-an kucing itunya dari mana berarti? Dari masyarakat. Jadi saya Alhamdulillah mengandalkan ya. sosial media untuk bantuan mereka lah intinya gitu. Ada sosmednya. Iya. Apa sosmednya? Coba sambil kasih tahu. Rumah Kucing Telantar Pak Anam. Rumah kucing Telantar Pak Anam. Pak Anam. Paknya pakai K. Iya, Pak Anam. Pak Anam. Masya Allah. Jadi itu ngizinin untuk semua yang pengen ikut terlibat donasi ya. Terus jadi sebelumnya waktu masih rescue mandiri itu berarti bener-bener dari gaji pribadi Iya. terus untuk masuk mereka. Jadi awal mulanya kan memang satu kucing saya nemuin di jalan itu, ngikutin Waktu itu saya. ngontrak. Ngontrak. Jadi dimasukin ke kontrakan kamar kosan gitu. Iya. Jadi saya kan kontrak 3 petak tuh di Bekasi. Iya. Nah, dari situ rescue satu kucing untuk dirawat, lalu ya semakin kesini semakin banyak yang saya temukan kan ya. Saya kalau saya temukan langsung saya bawa lagi gitu kan ke kontrakan. Itu sampai 75 ekor di dalam kontrakan itu. Nah, itu saya sendiri Segede pribadi. gimana 3 kontrakannya? petak itu sekitar 3 kali 5 meter kali ya. Diurus sendiri. Mm-mm. Dan itu masih kerja kan? Berarti kalau lagi kerja dikunciin aja di gembok. Iya, jadi saya fokus kerja itu dia di dalam.
nanti istirahat saya pulang beres-beres. Oh deket banget. Dekat kalau untuk kontrakannya. Terus akhirnya sampai 75 di kontrakan petakan itu. Iya. Terus waktu itu gaji berapa? 53 seperti. Yang habis buat kucing berapa? Oh, untuk yang habis buat kucing itu kalau Dari untuk 75 itu saya paling nyisihin 1 juta biasanya. Untuk makannya ya. Untuk Sisanya untuk ya bayar kontrakan kontrakan, dan lain-lain. token listrik juga Iya. mungkin ya. Masya Allah. Apa asalnya? Kenapa jadi pengen dari dulu suka banget kucing dari kecil atau gimana sampai akhirnya mau? Dari kecil sih memang suka kok, cuma untuk di Bekasi memang tidak ada bertujuan saya itu untuk buka shelter. Tapi kan karena kasihan ya melihat kucing-kucing di sekitar Bekasi ini kan banyak yang telantar, banyak yang tidak peduli ya. Terus ya saya untuk apa ya melihat kayak gitu kan nggak tega gitu kan, jadi ya saya langsung bawa aja ke kontrakan, terus saya rawat gitu kan. Alhamdulillah. Tahu-tahu udah ada 1.500. Itu nyari sendiri atau juga ada yang benar-benar dikasih tahu sama orang? Tolong nih ada kucing, jemput ke situ. Untuk saat ini sih biasanya dari masyarakat sendiri sih laporan kebanyakan kok. Jadi mereka yang anterin? Mereka yang antar. Udah tahu ya di situ ya. Sekarang lokasinya sama kontrakan yang dulu masih sama-sama deketan atau udah pindah jauh? Mungkin 15 menitan dari 15 menitan. Lokasi dulu. Segede berapa sih sekarang? Segede gimana sekarang? Kalau untuk sekarang itu 2 lantai, sekitar 200 meter lebih lah. Itu gimana? Masih dikontrak atau sudah di? Alhamdulillah sudah milik sendiri. Sudah kebeli. Dari hasil dari yang tadi dana? Ya, dari sosial media juga, terus bantuan dari yayasan-yayasan yang kerjasama sama kita juga. Berapa duit itu kebelinya? Kalau dulu beli tanahnya itu tahun masih 2000 berapa ya? 2019. Oh, bukan bangunan jadi. Bukan, jadi tanah kosong. Berapa tanahnya? Itu dulu kita beli itu 100 meter itu 66 juta. Oke. Lalu semakin ke sini nyicil sedikit gitu. Kita beliin, nabung, kita beliin gitu. Oke, jadi dapat berapa meter tuh waktu itu tanahnya? Untuk saat ini totalnya sekitar ya 200 lebih lah, 200 lebih. Setelah akhirnya 200 meteran itu yang dijadiin bangunan? Full semua bangunan. Full semua. Masya Allah. Jadi sebelum akhirnya pindah ke kontrakan itu lagi punya kucing berapa tuh sebelum akhirnya pindah? 100-an. 100. Itu semua masih di petakan itu ya? Iya, petakan. Ketika udah 100, udah jebret gede. Wah itu. Itu kira-kira kapasitas berapa sih? Untuk masih gede gitu? Untuk saat ini sebenarnya sih 1.500 sudah cukup ya. Namun ya kita kan kasihan ke masyarakat juga yang membutuhkan bantuan. Maka ya selagi kita masih bisa dan muat ya kita tampung. Gitu. Nggak ada yang pernah ditolak ya? Iya, nggak ada karena kasihan juga ke kucingnya ya. Masya Allah. Tuh pemirsa ya. Nah kalau emang udah rezeki mah Allah tentuin kucing ya istilahnya nggak bisa kerja, nggak bisa daftar kerja di pabrik, nggak bisa ngomong, nggak bisa. Ya ngomong bahasa mereka sendiri ya. Tapi kalau kata Allah ada rezekinya, ada aja orang yang jadi jalan pertolongan. Mereka aja punya rumah sendiri. Kita nggak punya. Pada punya rumah. Masih penasaran dengan kisah selanjutnya dari beliau? Jangan kemana-mana. Tetap di Sah, selalu ada hikmah. Ya, saya sebisa mungkin karena tanggung jawab saya ya, saya usahakan ya entah ngutang atau mungkin minjem dana ke teman atau ke kerabat pasti saya ngutang. Sah, selalu ada hikmah, ada kucing pemirsa, jadi nggak digebrak mejanya ya. Tapi kita tetap balik lagi di acara kesayangan kita nih, ngambil hikmah lagi dari Pak Anam, Mas Anam, Masya Allah. Ini sekaligus pengen belajar sih kalau misalkan ngurus kucing itu tadi gimana ya. Ya misalkan contoh, sehari ini kalau dirupiahkan, punten misalkan, perlu berapa duit tuh? Atau berapa kilo makanan untuk 1.500 kucing, Masya Allah. Kalau untuk seharinya saja kita habis 2 karung makanan ya, 40 Yang kilo. basah atau yang kering? Yang kering. Yang kering. Cat food. Tuh kalau untuk basah itu sekitar 2 kardus atau 2 dus kaleng pakan basah. Gitu. Kalau jadi belinya harian atau nyetok bulanan? Nyetok. Kalau kita sendiri itu nyetoknya kalau ada rezeki aja kok. Jadi kalau misalkan ada rezeki baru kita beliin gitu. Kalau misalkan nggak ada ya kita paling biasanya ngambil dulu di gudang gitu kan, bayarnya besok. Dan sekarang udah ada tim berapa, Pak? 11. 11 orang. Itu digaji? Digaji semua. Dari yang itu tadi ya? Dari dari dana masyarakat itu semua? Dari
didonasi. Sampai digaji 11 orang. Iya, Masya Allah. Masih kurang nggak itu 11 orang buat 1.500 kucing? masih sebenarnya. Cuma Jadi belum masih mampu. oprek lagi nih, Iya. open recruitment lagi. Masya Allah. Terus tetangga pernah ada yang protes nggak? Karena kan Kalau ada untuk yang nggak suka kan. kalau untuk di lingkungan saat ini sih nggak ada. Namun kalau untuk di lingkungan yang saya belum pindah banyak. Jadi saya selalu berantem setiap hari itu. Terus ngurus limbahnya gimana kan? Ini pup. Ngurusnya ada satu karyawan itu untuk membuang limbah-limbah sampah tersebut. Gitu. Mereka mukim di rumah itu atau pulang pergi siapa? Pulang pergi. Sekarang Pak Anamnya bareng tinggal sama kucingnya di rumah yang Bareng. itu? Yang tinggal bareng siapa aja? Saya sama saudara saya dan juga karyawan ada 5 yang tinggal 5 orang tinggal bareng di di situ. mes. Masya Allah, alhamdulillah ya. Terus luar biasa ini gimana perjuangannya untuk supaya ngurus 1.500 kucing. Pernah nyampe kekurangan nggak? Pernah. Terus gimana tuh kalau kurang kayak gitu? Kucingnya pada kelaparan? Ya, saya sebisa mungkin karena tanggung jawab saya ya, saya Iya. usahakan ya entah ngutang atau mungkin minjem dana ke teman atau ke kerabat pasti Sampai saya. ngutang Mm, ke orang Iya. buat kucing. Mm. Berapa utang yang pernah paling gede? Kalau untuk Demi mereka. itu tuh sekitar 10-15 10 juta. juta. Kebayarnya berapa lama? Ya sebisa saya mungkin sekitar 1 tahun gitu kita cicil. Gitu. Ya Allah. Orang tua juga gini nggak di rumah? Rescue kucing juga? Enggak. Orang tua. Tahu di sini akhirnya udah izin, "Wah, aku berhenti kerja sekarang benar-benar murni Kalau ngurus kucing." kalau untuk itu nggak izin sih, jadi orang tua sudah jadi seperti ini baru saya bilang gitu. Ngizinin nggak mereka? Alhamdulillah ngizinin. Yang penting ibarat kata hal baik gitu. Insya Allah. Terus kalau ada yang adopsi itu boleh? Boleh. Boleh. Datang milih gitu? Iya, jadi kita juga ada ruang terpisah yang mana kucing yang sudah siap adopsi. Persyaratannya apa? Untuk syarat di kita sendiri itu kan ada administrasinya ya kok ya. Jadi administrasi 100.000 per kucingnya dan nanti mengisi formulir perjanjian adopsi di shelter juga. Terus yang paling utama itu rumah pribadi, tidak sewa atau kontrak gitu. Oh, itu juga ikut dipertimbangkan ya. Kasih lihat lagi dong tadi ini kucingnya jadi 2, pengen lihat. Beneran nggak ada tangannya loh pemirsa. Tuh, perempuan ini meskipun namanya Mumul. Yang ngasih nama semua siapa? Saya. Tuh, ini ya bekas harusnya ada tangan di sini. Iya. Oh, masih rezeki Mamul. Alhamdulillah. Terus gimana? Mas Anamnya sekarang udah keluarga belum sih? Belum. Masih jomblo nih. Iya. Usia sekarang? 27. Nah, salah satu persyaratannya kalau mau beliau harus siap dengan langsung punya 1.500 anak ya. Anak kucing ya, Masya Allah. Terus fasilitas hotel ini jadi, berarti jadi namanya hotel, orang datang nitip itu juga yang berbayar gitu ada? Ada. Namun, jadi bisa ya? Namun kita nggak buka penitipan yang kayak di pet shop mungkin pas waktu lebaran menitipkan itu enggak. Kita ada kayak program OTA gitu, orang tua asuh gitu kok. Jadi minimal 6 bulan untuk dititipkan. Jika misalkan kurang dari 6 bulan kita nggak bisa bantu gitu. Dibawa sama merekanya diadopsi kucingnya? Oh iya kan kalau biasa hotel kucing itu kan mereka lagi mudik nggak ada yang ngurusin jadi ditaruh di pet shop itu bayar kan harian atau apa. Kalau ini mah justru ngebuka kalau siapa yang mau adopsi tapi minimal jadi orang tua asuhnya 6 Ya itu bulan. bisa. Terus jika misalkan ada masyarakat yang menyerahkan kan dilema juga ya karena untuk diserahkan ke shelter sendiri itu kan nggak bisa dijenguk, nggak bisa dilihat lagi gitu kan. Jadi kita bikin program orang tua asuh ini di mana orang tersebut bisa untuk menengok ataupun mengunjungi kucingnya yang sudah diserahkan tersebut gitu. Terus pernah sampai ada yang mati di tempatnya Pak Anu? Ada. Kenapa tuh? Karena kalau untuk di shelter itu kan banyak virus ya kok ya. Jadi terkadang imun si kucing sendiri itu kan rata-rata ada yang nggak kuat gitu kan. Jadi mereka ada yang sakit karena nggak nafsu makan terus ya terpapar virus gitu. Tapi bukan karena yang kelaparan nggak ada biaya saya pada gitu sih, alhamdulillah nggak pernah ya. Virusnya gimana, bahaya nggak sih buat manusia? Dan setiap hari hidup dengan 1.500 kucing? Kalau untuk atau sempat awal-awal jadi kayak ada sakit, gatal-gatal atau gimana? Kalau untuk saya pribadi enggak sih, enggak ada penularan kecuali
Kayak misalkan skabis atau jamur itu kan yang bisa menularkan ke kita juga gitu. Oh, tapi nggak nyampe yang Enggak. mengancam jiwa Oh, gitu enggak. penyakitnya mah ya? Enggak pernah. Alhamdulillah. Tuh luar biasa pemirsa. Bahkan kayaknya beliau mah udah kebal ini ya. Setiap hari dilatih 1.500. Alhamdulillah. Nah pemirsa, kalau masih banyak yang pengen ditanyain lagi, untuk itu kalian jangan kemana-mana. Tetap di, nah belum boleh gebrak, masih ada si kucing ya. Tetap di sah, selalu ada hikmah. Jangan kemana-mana. Susahnya saya mereka ikut gitu. Ikut nemenin ya. Mm-mm. Sebelum akhirnya sampai di titik ini. Sah, selalu ada hikmah. Tanpa gebrak meja ya, jadi si Mumul gak kaget. Balik lagi dengan Pak Anam nih, kok pengen tanya-tanya lebih dalam. Karena ada orang yang tahu kucing, sama paham kucing beda. Nah, itu tanya-tanya mitos tentang kucing ya. Jadi katanya, kau pernah dengar, kucing itu kalau misalkan 3 warna, terus laki-laki, dia langsung dibunuh sama induknya. Betulan itu? Iya, benar. Kenapa? Kalau saya baca-baca sih karena apa ya, takut nanti rebutan wilayah atau apa ya. Jadi banyak apa lawan gitu loh. Jadi Apa karena kalau 3 warna dan laki-laki dan ketika dia nanti hidup besar, dia bakal jadi penguasa di situ? ya benar. Jadi sebelum dia jadi terlalu powerful, Mm-mm. dieliminasi dari awal. Iya, jadi dibunuh sama induknya. Dan dia kan kadang kan kucing kalau misalkan ngangkut anaknya kan ya dia nggak bisa ngegendong Iya. ya, digigit kan mati kan. Oh. Ada yang sampai mati kan kadang gara-gara lehernya nggak kuat akhirnya. Iya, biasanya ada yang mana yang induk stres banget gitu kan. Yang terus yang induk yang mungkin baru pertama lahiran itu kan belum tahu begitu apa ya banyak ya tentang mungkin ngerawat anaknya. New mom gitu. ya, newbie dia jadi Iya. mom. Udah gitu DBF segala direct breastfeeding dan segala macam, masya Allah. Kau baru jadi ayah misalnya, ya. Dan ini tadi kan untuk mencegah supaya tidak beranak dikebiri. Ya, dikebiri. Ngebirinya gimana kucing itu? Jadi kalau Dipotong, apanya dipotong? ya kalau misalkan untuk betina itu rahimnya yang diambil. Berarti harus disayat dong, Iya, jadi dibelek. operasi besar kalau untuk betina dan untuk jantan itu biji testisnya yang diambil. Manusia gitu juga nggak sih kalau dikebiri? Sama. Nggak tahu juga ya, cuman kan nggak boleh kalau manusia mah ya. Terus itu begitu akhirnya dikebiri, mereka jadi nggak akan nafsuan lagi lihat sesama kucing. Ada sebagian yang masih nafsu, ada juga yang tidak. Ya jadi udah weh nggak tertarik, udah jadi pada biksu semua ini. Insya Allah ya. Umur kucing tuh setara sama manusia nggak sih? Beda. Jadi kayak anjing nggak? Kalau anjing kan katanya sepertujuh manusia. Jadi kalau misalkan anjing 1 tahun itu berarti setara dengan manusia udah umur hidup 7 tahun. Iya, sama seperti itu. Kayak gitu juga ya. Berarti otomatis biar gimana juga mereka pulang duluan. Kenapa tadi nyampe sedih begitu? Kenapa emang ada ingatan apa sama kucing yang siapa namanya? Ada banyak sih sebenarnya. Jadi susah. Ada ingatan apa ini kenapa? Susahnya saya mereka ikut gitu. Ikut nemenin ya. Sebelum akhirnya sampai di titik ini. Deminya kok baru pertama kali lihat sih pemirsa ada orang yang sampai nangis ingat kucing itu, Insya Allah. Jadi benar-benar ketika udah sayang, tulus, kucingnya juga ngerasa. Mungkin ini kalau digendongnya sama Koko berontak gitu ya, atau naudzubillah nggak mau. Tapi ini Masya Allah ya, si Umul dan juga yang lain-lain karena segitunya. Aku izin mengambil hikmah ya ini di penghujung acara kita. Kok teringat ada satu hadis di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Kalau ada orang yang dihukum di nerakanya Allah gara-gara dia pernah ngurung kucing tanpa dikasih makan atau bahkan tanpa dibebaskan. Karena kalau dibebaskan setidaknya dia bisa pergi nyari makan sendiri. Nah ini dia dikurung, bahkan dibiarkan nanti dia akan disiksa oleh kucingnya itu untuk membalas kepada dirinya. Dan itu ada hukuman neraka itu nggak ada yang ringan, naudzubillah. Jadi jangan dikira ini sesuatu yang sia-sia atau malah buang-buang waktu atau bahkan naudzubillah ada yang menganggap bodoh dan tidak bijak. Ini pahala yang luar biasa, Masya Allah teman-teman. Biar gimana, Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dan salah satunya kita bisa menunjukkan dengan cara mengasuh hamba-hambanya Allah ini yang setiap saat bertasbih. Nggak kayak kita bertasbihnya kalau beres sholat, itu kayak kalau ada butuhnya doang, naudzubillah ke Allah.
Makasih banyak Mas Anam, ilmu, doa, nasihatnya, dan inspirasinya. Mudah-mudahan menginspirasi banyak orang di luar sana untuk bisa menyayangi hamba-hambanya Allah yang lain. Amin. Kita doakan beliau sehat terus supaya akhirnya jadi kebaikan bagi ribuan kucing lainnya, hamba-hamba Allah yang lain ya. Ini adalah hikmah yang kita bisa ambil dari episode kali ini. Kalau kalian ingin terus mencari hikmah selanjutnya, maka jangan kemana-mana, saksikan di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.